berdoa dulu sebelum kita masuk. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur ya Bapak atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Bapak. Pada sore hari ini kami dapat melakukan sharing firman Tuhan. Kiranya Bapak, Tuhan buka hati dan pikiran kami. Tuhan terangi jiwa kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, serta dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Tri. Ini siapa Pak Karel ada acara kedukaan. Oh iya, Pak Karel iya. ada acara kedukaan. Saya minta tolong sama Pak Tri, kok nggak dijawab-jawab Pak. Saya pikir Pak Tri juga sibuk nih. Saya pun bingung gimana caranya. Oke, nggak apa-apa. Bersyukur Pak Tri ada di sini. Boleh bantu. Oke, lanjut Pak Tri. Iya, terima kasih. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah murid sejati belajar dari masa lalu. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Akan kami bacakan agak panjang ya. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 terakhir, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Ya. Jadi untuk renungannya saya baca prolognya ya Pak Tri ya. Oh iya Pak. Prolognya. Oke. Saya baca prolognya ya. Tema hari ini adalah murid sejati belajar dari masa lalu. Oke, firmannya di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ya, sudah dibacakan oleh Pak Trisulo. Ya. Dalam renungan kita hari ini kita belajar dari orang-orang Israel pada zaman Musa yang sedang menghadapi proses penyaringan dan api pemurnian. Paulus menjelaskan bahwa orang Israel berlindung di bawah awan serta makan dan minum dari batu karang rohani yang sama, yaitu siapa? Kristus Yesus. Mereka
telah dibebaskan dari perbudakan, dibaptis dan dipelihara oleh Allah. Namun ketika mereka bersungut-sungut dan tidak bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, banyak di antara mereka yang mati di padang gurun. Kata Paulus, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kemudian Paulus menyimpulkan pelajarannya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Peristiwa ini menjadi contoh bagi kita betapa Tuhan tidak berkenan pada orang-orang yang jahat dan tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka tidak dibawa masuk ke tanah perjanjian. Amin. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita lebih memperdalam lagi firman Tuhan ini dengan pertanyaan, mengapa Paulus menyuruh kita untuk belajar dari orang Israel saat menghadapi pemurnian? Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari orang Israel zaman dahulu? Ya, marilah kita langsung ke breakout room aja, Pak. Di breakout room aja, Pak. Breakout. Ya, kami persilakan. Saya masukkan breakout room ya. Ya. Tes. Tes 1, 2, 3. Halo. Ya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Saya lihat Ibu Uli saja yang jaringannya mungkin lemah, jadi dia terlempar keluar. Jadi saya masukkan lagi di room 1 sama-sama Pak Trisulo. Jadi masing-masing room ini ada 3 orang. Mungkin semuanya sudah semua ya, tinggal mungkin Bu Uli nggak sempat ini. Gimana Bu Uli? Pak Trisulo, gimana? Bu Uli Ya, sempat nggak? Ya, masih sempat tadi Pak Andri. Bu Uli. Ya, Bu Uli terlempar keluar dia. Iya. Begitu saya masuk, tapi waktunya habis. Ya. Ya, Bu Uli belum sempat sharing. Ada sempat sebentar Pak. Kemudian Oke, boleh dilanjutkan. Ya, bisa. Oke. Ya, seperti saya bilang tadi Pak, saya mau melanjutkan ya, bangsa Israel. Memang bangsa Israel ini bukan bangsa yang taat, bukan bangsa yang dengar-dengar. Mereka bangsa yang bersungguh-sungguh, bangsa yang tidak bersyukur gitu ya. Jadi maunya mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, tidak mau diarahin gitu. Mereka berpikir dengan cara mereka sendiri, mereka akan lebih bisa hidup enak, hidup bahagia. Padahal ternyata tidak kan, kalau kita tahu ceritanya kan, malah mereka meninggalkan Tuhan gitu. Itu saja yang mau saya dalam hidup ini ya. Akan penting bersyukur dan jangan bersungut-sungut. Amin, amin. Amin. Ya, lanjut Pak Andri. Ya, saya lanjutkan Pak Andri. Bu Maria. Ya. Ya. Ya, oh ya. Maria. Oke. Bu Maria. Mas sama ya?
karena waktunya sudah habis ya, kami serahkan ke room 2 ya, untuk yang room 1 kalau masih ada ya silakan. Ya, barangkali room 1 Bu Rita. Kami persilakan Bu Rita. Buat saya cukup ya. Tadi saya juga cukup panjang sekali Pak Iya. Tri. Ya, saya rasa cukup dari saya. Iya. Makasih Bu Rita. Ya, kami Iya. silakan dari kelompok 1 Bu Maria Kendek. Oke, ya. Kita sudah mendengarkan dari masing-masing room, baik dari room 1 maupun room 2. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah ada bisa boleh yaitu menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita mau meraih yaitu masa depan kita yang lebih baik lagi. Amin. Dan selanjutnya Pak Andre. Ya, saya kembalikan ke. Ya. Jadi selanjutnya kami persilakan. Iya. Ini ada waktu ya Pak Andre melanjutkan. Ya. Jadi untuk kami persilakan Pak Bambang Setiono barangkali menyampaikan. Baik Pak. Jadi di kelompok 2 kita bertiga semua sudah menyampaikan sharing yang luar biasa. Bu Sri Mujiati, Bu siapa tadi, Rusdiana, ya, menyampaikan Pak. Jadi pada intinya saya sampaikan bahwa kita seorang murid itu harus belajar dari pengalaman kita ataupun nenek moyang kita. Ternyata pelajaran itu ada kalau kita baca dari 1 Korintus 10 ini, ada nenek moyang kita atau orang-orang atau bangsa Israel waktu itu terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok yang taat setia dan kelompok ya tidak taat setia. Ada kelompok yang taat dan setia, bahkan terus mempertahankan hidup di dalam perlindungan alam. Oleh karena ketaatan itu maka itu berkenan. Tetapi inilah yang disampaikan dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ini adalah orang-orang Israel contohnya, untuk menjadi peringatan bagi kita, yaitu ada 5 hal mengapa tidak berkenan dan tidak mendapat perlindungan daripada Allah. Bahkan Tuhan katakan murka di ayat yang 5 itu, ya. Kemudian tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari kita karena mereka ditempatkan di padang gurun. Oleh sebab itu kita diingatkan supaya kita tidak tewas dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maka ada 5 hal. Hal yang pertama itu ada di ayat 6, yang kita menginginkan hal yang jahat. Yang ke-7, jangan kita menjadi penyembah berhala. Kemudian di ayat yang ke-8 yang ketiga, melakukan percabulan. Kemudian saya singkat kalau dijelaskan nanti tidak ada waktunya, tapi kira-kira itulah. Jadi janganlah kita melakukan percabulan, kemudian kita mencobai Tuhan yang tepat, janganlah bersungguh-sungguh. Nah, inilah pesan kita. Janganlah. Artinya satu perintah. Tetapi ada sekelompok yang telah dimusnahkan di padang gurun tadi, bangsa Israel, karena mereka melakukan itu. Melakukan ya penyembahan berhala, melakukan kejahatan dan sebagainya. Tetapi bersyukur di ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Kemudian ayat yang ke-11 yang terakhir pun juga, dan janganlah bukan 11. Sementara ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dituliskan untuk
menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di masa zaman akhir. Nah, itu kira-kira kebenaran yang disampaikan di Zoom 2 atau apa namanya Zoom 2. Terima kasih Pak Susilo. Terima kasih Pak Bambang. Barangkali masih ada tambahan dari Pak Marsana dari kelompok 2. Pak Marsana masih monitor? Ya. Sudah ada. Ya. Ya Pak, iya Pak Risma. Jadi aku di room 2 belum sempat ya karena ke bagian terakhir jadi belum ada waktu. Jadi yang saya dapat dari firman Tuhan 1 Korintus 10 itu bahwa jangan kita seperti orang Israel yang hidup dalam persungutan, mencobai Tuhan, tidak tahu bersyukur, bahkan makan dan minum secara rohani mereka sama, tetapi hati atau motivasi hati kita dalam menghidupi firman itu yang berbeda ya. Iya. Jadi ilah sekarang itu bukan lagi soal menyembah batu, menyembah goa, menyembah patung, tapi sekarang ini ilah zaman dunia, akhir zaman ini uang, harta, pekerjaan, hobi, itu karena menjadi ilah ya sekarang ini ya. Iya. Kesenangan itu menjadi ilah yang mungkin tidak disadari oleh orang-orang Kristen ya. Itu paling berbahaya. Kalau kayak menyembah patung mungkin orang sudah tidak terlalu tertarik ya, sudah mengerti. Tapi kalau kita menyembah kesenangan kita, hobi kita, harta kita, pekerjaan kita, itu yang menjadi lebih berbahaya dalam iman kita Kristen. Itu aja, terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bu Rusdiana. Kalau untuk bersungut-sungut, apakah masih ada Bu Rus? Masih bersungut-sungut atau sudah hidup di dalam lagi? itu tidak lagi bersungut-sungut karena kita Iya, mengerti iya. bahwa ujian, percobaan yang kita alami untuk memurnikan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Jadi sesulit apapun pergumulan kita, sesulit apapun misalnya ekonomi kita, tapi kita tahu bahwa kita pada waktunya Tuhan menolong kita. Itu yang saya alami sering. Jadi sangat sayang kalau kita tidak percaya Tuhan. Sangat rugi kalau hidup kita tidak mempercayai Tuhan Yesus. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusdiana. Ya, kita masuk sesi untuk saling mendoakan ya. Kami persilakan barangkali ada saudara-saudara, teman-teman yang ingin didoakan. Kami persilakan. Ya, saya. Ya. Ya, Ibu Rita ya. Iya. Ya. Saya ingin didoakan nih, telinga saya masih sakit. Udah jatuh 2 kali. Karena telinga kiri. Karena kiri saya ada ke dokter tuh yang udah 2 bulan ini lah. Gitu. Oh iya. Ya, sama cucu saya Stephen Harahap yang lagi proses masuk Angkatan Darat, Angkatan ya, supaya Tuhan menyertai berkas-berkasnya lah. Itu aja. Shalom. Ya. Shalom Pak. Loh, saya juga minta doa. Boleh. Ya. Ini tulang rusuk saya sebelah kanan, bagian yang depan sama belakang ini sakitnya minta ampun. Jadi saya sudah cek ke dokter, sudah di ronsen, aman sih. Hanya 4 hari lagi di hari Kamis itu mau USG. Dan saya dikasih obat anti nyeri sama antibiotik. Ya minta didoakan supaya Tuhan sembuhkan saya. Ya. Kenapa? Jatuh kah? Enggak ada jatuh, Pak. Cuman kemungkinan ini masih praduga dokter karena belum sampai USG kan. Jadi katanya mungkin ini ada masalah di apa itu namanya? Empedu. Karena sakitnya itu mengarah ke empedu kata dokter. Hanya kemarin sudah di ronsen kan, jadi nggak bisa lanjut
harus ada jeda 4 hari baru nanti USG gitu, Pak. Oh Oke. iya iya. Iya. Sakitnya di bagian rusuk kanan saya. Iya, oh rusuk kanan ya, rusuk kanan ya. Iya iya. Kanan saya. Iya iya. Terima kasih. Untuk yang mendoakan Saya, telinga kiri Pak, siapa? Pak? Saya butuh doa, Pak, Ibu dari Ibu Maria. Oh, Ibu Maria Kendang Iya, ya? saya butuh doa, Pak, yaitu besok besok saya minta maaf saya tidak ikut Zoom karena ada ibadah keluarga di rumah pas jam 5 mulai, jadi kami dapat giliran ibadah rumah tangga jam 5, dan hari pagi ada pelayanan saya di Zoom JPM berbagi firman. Kiranya Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan sehingga saya boleh yaitu menyampaikan bukan dengan logika saya tetapi dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk telinga kiri yang masih sakit, Ibu Rita, nanti kami silakan Pak Bambang Setiono, kemudian Pak Andre mendoakan Buli dan Maria Kendeng sampai terus ditutup Pak Andre. Ya. Ya, kami persilakan Pak Bambang Setiono untuk mendoakan. Baik. Mari kita satukan hati sama kita memohon kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba-Mu datang kepadamu bersama seluruh saudara-saudara kami yang ada di kompak siang hari ini, Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, tersungkur di kaki-Mu dengan segala kerendahan kami, Bapa. Sungguh kami merasa bahwa hidup kami tiada berarti jika kami di luar Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa ketika Engkau tidak bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau, bergantung penuh kepadamu Tuhan. Bapa, lalu siang hari ini secara khusus kami menyerahkan surat kami kita yang saat ini Tuhan sudah beberapa hari ini di mana telinga kiri yang dirasakan ada sesuatu yang menghambat dan menghalangi Bapa. Bapa, kami yakin dan kebaikan. Tidak ada kuasa di langit ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu juga Tuhan yang dapat kuasa atas setiap hidup kami. Mewah buat Ibu kita. Mari Ibu tumpangkan tangan-Mu Amin. sebelah kiri. Imani, yakini bahwa siang hari ini Tuhan Yesus menghampiri Ibu. Dalam nama Yesus. Sama-sama Tuhan menjamah telinga Ibu. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan mengalir, menyembuhkan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Telinga sebelah kiri itu berita boleh ada berita yang telinganya beberapa hari ini belum sembuh Tuhan. Dan dengan iman Ibu berita bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan lewat kuasa darah Tuhan. Baik Tuhan, kami akan terima berkat kesembuhan ini pada siang hari. Dan kami yakin juga Tuhan, Engkau akan nyatakan tepat pada waktunya. Engkau akan sembuhkan dan pulihkan Tuhan dengan sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan urapan-Mu bersama pada Ibu. Demikian juga Bapa,
yang saat ini Ibu Rita di dalam pergumulan untuk putranya Stephen Harahap, Bapak. Cucu, Amin. Pak. Putranya satu-satunya yang saat ini Ya, benar. sedang dalam proses untuk masuk di dalam TNI Angkatan Darat, Ya, Tuhan, yang cucu. telah dimulai dan tahapan ke tahapan seterusnya saat Jalan. ini Tuhan. telah dalam Engkau perjalanan menyerahkan kelengkapan surat-surat akan menyatakan dalam nama Yesus Amin. tidak ada yang mustahil bagimu, Bapak. Nama Kalau Yesus. Engkau telah memperketatkan, Engkau akan nyatakan beri Stephen Harahap berkas Tuhan. telah menjadi cita-citanya untuk menjadi TNI Angkatan Darat. Demikian juga Bapak kami serahkan untuk kelanjutannya sampai pada akhirnya Bapak. Bapak akan nyatakan kuasa-Mu bahwa setiap orang yang berharap bersandar dan percaya akan kuasa-Mu, maka Engkau akan nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu buat Ibu Rita dan putranya Stephen Harahap, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar seru dan permohonan belas kasih kami kepadamu Tuhan. Anak kami Stephen Harahap, Tuhan. Terima kasih Bapak. Namamu. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu yang kami alami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang hidup. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan, Mandri. Ya Bapak di surga, kami bersyukur pada siang hari ini semua Amin. adalah kasih karunia dan anugerah-Mu. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Izinkanlah kami saat ini terbeban untuk berdoa bagi Ibu Uli Maria Sidauruk yang dia mengerabungo. Tuhan, Amin. kiranya Engkau jamah tulang rusuk yang ada rasa sakit. Saya percaya Engkau akan menjamah dan kami mau hancurkan segala roh-roh penyakit, sakit penyakit yang mungkin menyerang apapun juga. Saya percaya jika Engkau berkehendak, berkenan, kiranya dijauhkan segala roh-roh sakit penyakit apapun juga itu bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Burung Pak apapun Rajab. juga yang dialami oleh Ibu Uli Sidauruk, tulang rusuknya yang merasakan sakit, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara Engkau juga memakai dokter yang saat ini sedang menangani Ibu Uli. Amin. Juga berkarya terhadap obat-obatan, biarlah itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Bu Uli tetap melekat erat, intim dengan Engkau Tuhan, sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Biarlah apa yang dirasakan Bu Uli memuliakan terus nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini juga izinkan kami berdoa untuk rencana Ibu Maria Kendek di Nabire yang ada rencana untuk persekutuan doa di rumahnya pukul 5 waktu Papua. Kiranya Engkau tetap berkarya. Ada banyak orang mau bertobat dan benar sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan. Bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai roh agamawi. Ada banyak orang yang mengerti kebenaran. Banyak orang mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah. Sehingga mereka boleh bertobat dan menjadikan teladan. Sehingga orang masyarakat lain bisa melihat ada Kristus di dalam diri mereka semua. Berkati Ibu Maria sebagai pengelola, sebagai pemimpin, sebagai gembala di gereja di Nabire. Biarlah terus banyak orang yang dimenangkan. Juga kiranya Engkau juga berkarya terhadap Bu Maria yang mendapat tugas di GPM besok pagi. Biarlah firman-Mu
yang disampaikan biar menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Ada perubahan yang terus terjadi, karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai perubahan itu terjadi. Biarlah firman-Mu yang memberitahu mereka pribadi lepas pribadi. Berkati mulut bibir dari Ibu Maria Kendek yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedang roh, pedang yang bermata dua, sampai memisahkan sum-sum. Saya percaya biarlah orang lain bisa mengerti pertobatan. Makasih Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Memberi saudara kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahteranya. Berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dan kesetiaan dari Allah Putra, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat boleh berkata sama-sama katakan Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Maria. Terima kasih Mama Ita. Iya. Pak Bambang. Terima kasih Pak Ibu Sri Mujiati, Bu Uli, Maria. Jati. Pamit ya, pamit. Pamit ya. Oke. Terima kasih. Terberkati. Ya.